Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Hari ini Pak Andri akan mengajarkan kalian PLH dengan judul yaitu Flora Khas Tulungagung, di mana di pertemuan yang pertama kemarin kalian sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi flora khas di suatu daerah. Untuk itu kali ini kita akan belajar tentang flora khas Tulungagung itu sendiri. Yang pertama ada sukun, yang kedua ada duku, kemudian ada buah jeruk, yang keempat ada kepel, yang kelima ada blimbing, kemudian yang terakhir ada pace atau mengkudu. Tentunya buah-buahan ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas satu dulu, yaitu buah sukun. Mohon disimak baik-baik ya video ini, karena nanti di akhir pembelajaran setelah menyimak video ini kalian ada tugas, yaitu merangkum apa yang ada di video ini. Oke, kita masuk ke ciri-ciri sukun. Sukun itu sekeluarga dengan kluweh dan nangka. Jadi dari bentuknya itu hampir sama dan kulitnya juga hampir sama. Yang kedua, sukun itu tidak berbiji. Yang ketiga, kulit buahnya halus dan tidak berduri. Kemudian yang keempat, daging buahnya empuk mirip seperti roti, sehingga orang barat menyebutnya itu buah roti atau breadfruit. Kemudian yang kelima, pohon sukun itu tinggi, dapat mencapai 30 meter. Selanjutnya kita membahas tentang kegunaan sukun dan khasiatnya. Sukun itu dapat dijadikan tepung, kemudian juga bisa digunakan untuk obat kuning. Selain itu juga dapat untuk menyembuhkan sakit gigi. Kemudian getahnya bisa untuk menjerat burung. Selanjutnya kayunya bisa digunakan untuk mebel ataupun kayu-kayu untuk pembuatan rumah. Selanjutnya serat kayu bisa digunakan untuk serat pakaian. Serat pakaiannya itu untuk sebagai bahan dasar membuat kain di baju ini. Selanjutnya dapat dijadikan keripik sukun. Itu buahnya ya. Buahnya biasanya kalau orang tua kalian sering membuat itu, mengolah sukun itu, yaitu dibuat keripik sukun. Selanjutnya daunnya dapat dijadikan pakan ternak. Yang terakhir, daun sukun juga dapat untuk mengobati penyakit liver. Selanjutnya asal daerah sukun. Sukun itu awalnya diimpor oleh penjajah barat dari Tahiti, Amerika tropis. Tahiti Amerika tropis itu sekitar daratan Karibia, yaitu di benua Amerika sana. Selanjutnya pada awal masa perdagangan, yaitu di akhir zaman Majapahit, sukun menyebar di Pulau Jawa. Pertama itu diimpor oleh penjajah dulu ke Indonesia, kemudian ditanam di Indonesia. Setelah ditanam di Indonesia, pada akhir zaman Majapahit, sukun itu sudah menyebar di Pulau Jawa. Selanjutnya di Tulungagung sendiri terdapat di Kecamatan Boyolangu, Ngantru, Pakel, Campurdare, dan Rejotangan. Tentunya sekarang ini sudah menyebar ke hampir seluruh kecamatan di Tulungagung, ada yang namanya pohon sukun. Selanjutnya kita membahas tentang cara tumbuh dan berkembang biak sukun. Perkembangbiakan sukun itu bisa dilakukan dengan cara tunas akar, stek akar, cangkok, okulasi, ataupun sambung pucuk. Jadi ada banyak pilihan untuk mengembangbiakan sukun sendiri. Selanjutnya untuk pemeliharaannya, biasanya digunakan pupuk NPK dan diberikan 3 bulan sekali. Untuk hama dan penyakitnya, biasanya yang menyerang sukun adalah penggerek batang, lalat buah, mati pucuk, busuk buah lunak, dan busuk tangkai buah. Selanjutnya untuk panennya, sukun itu mulai berbuah umur 3-4 bulan.
dan dapat berbuah sepanjang tahun. Setelah dia umur 3-4 bulan itu sukun itu bisa berbuah sepanjang tahun, tidak ada musim-musimnya biasanya. Berikutnya kita membahas tempat hidup sukun. Sukun itu cukup adaptif ya, artinya dapat hidup di berbagai kondisi. Bahkan bisa hidup di dataran sangat rendah, yaitu 1.200 meter di bawah permukaan laut. Kemudian di curah hujan antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, itu juga sangat baik hidup di situ. Kemudian sukun itu suka tanah aluvial, yaitu yang banyak mengandung bahan organik. Selanjutnya keasaman tanah sekitar 6-7. Dan sukun itu relatif tahan dengan kekeringan. Yang terakhir, upaya pelestarian sukun. Untuk melestarikan sukun, maka itu dari diri kita sendiri, maka kalian dan kita semuanya itu harus belajar bagaimana cara melestarikan sukun dengan cara membaca buku tentang perawatan sukun, ataupun bisa mendatangi petani sukun untuk diwawancarai, bertanya di sana, bagaimana sih Pak Tani cara untuk mengembangbiakan sukun, cara untuk merawat sukun dengan baik, begitu. Demikian ya anak-anak untuk pertemuan hari ini. Tolong disimak baik-baik. Jika masih ada yang kurang jelas bisa diulangi lagi videonya dari awal, ataupun bisa bertanya di grup. Selanjutnya tugas kalian seperti yang Bapak katakan di awal tadi, merangkum di buku tulisnya, buku tulis PLH tentang sukun. Tentunya dapat kalian lihat di video Bapak ini, nanti dirangkum, dicatat gitu. Apa-apa yang disampaikan Bapak di video ini bisa dicatat di bukunya. Nanti difoto kemudian dikirim ke grup. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.